Guna-guna tombak api. Bagian 3. Sejalan dengan gerakan kedua tangan Dewi Tombak Api, Wiro mendadak merasakan kekuatan yang tadi mengangkat tubuhnya ke atas lenyap secara tiba-tiba. Dirinya seperti dibantingkan ke bawah dan dijungkir balik demikian rupa, hingga jika dia tak dapat menguasai diri atau melakukan sesuatu, kepalanya akan menghunjam tanah lembah itu lebih dahulu. Sesaat pendekar 212 Wiro Sableng tampak kelabakan. Satu tombak lagi kepalanya akan mencium tanah. Dia berteriak keras seraya lepaskan pukulan sinar matahari dengan tangan kanan. Boom! Letusan keras menggoncangkan lembah. Tubuh Wiro terhempas ke tanah, tapi dia sempat menguasai diri hingga bukan kepala, tapi punggungnya yang terhempas ke tanah. Di udara, sinar putih perak menyilaukan berkiblat disertai menghamparnya hawa panas. Di seberang sana, Dewi Tombak Api tampak tegak tergotai-gontai dengan muka seputih kertas, lalu perlahan-lahan jatuh duduk di tanah. Bajunya sebelah kiri hangus disambar angin panas pukulan sinar matahari. Tapi hebatnya, kulit tubuhnya tidak sedikit pun yang hangus. Padahal di sebelah dalam, akibat pukulan sakti lawan tadi dia merasakan isi tubuhnya laksana dibetot dan diremas. Lalu beberapa tetes darah mengucur dari sela bibirnya. Pemuda satu ini, luar biasa. Aku merasa takluk, aku harus keluarkan tombak api. Tapi, jika itu kulakukan, aku. Sesaat Sumitri merasa bimbang, namun akhirnya tangannya bergerak juga ke balik punggung, di mana dia menyimpan tombak api. Namun, sebelum dia sempat menyentuh senjata itu, di kejauhan dia melihat berkelebatnya satu sosok tubuh berpakaian serba hitam. Dia datang, aku tidak takut padanya, tapi lebih baik menghindar. Salah-salah aku bisa membunuhnya. Dewi Tombak Api berkelebat tinggalkan tempat itu dengan cepat, sementara Wiro bangkit berdiri sambil tepuk-tepuk pakaian putihnya yang kotor oleh tanah. Dewi, jangan pergi, tolong kami dulu, Bimo Argomulyo berteriak. Dewi, lepaskan totokan di tubuh kami, tolong. Tapi sang Dewi sudah lenyap di belakang rumah dan kabur ke arah selatan lembah. Gadis hebat, Wiro memuji sendirian, tapi mengapa budi pekertinya begitu kotor dan jahat? Lalu dia teringat pada Simanti yang terbujur di bawah pohon. Gadis itu, kalau tak lekas diobati, nyawanya bisa-bisa tak tertolong. Lalu dia pun menghampiri Simanti, berlutut di samping tubuh si gadis. Dia melihat ada bagian dada yang bengkak membiru, yaitu tepat pada bekas sikutan Dewi Tombak Api tadi. Gadis itu terluka di dalam, dan memang harus lekas ditolong. Tanpa ragu-ragu, Wiro segera sibakkan dada pakaian Simanti. Serangan Dewi Tombak Api tepat bersarang antara kedua payudara si gadis. Wiro letakkan telapak tangannya di celah payudara itu. Lalu mulai alirkan tenaga dalam. Mula-mula dia alirkan tenaga dalam mengandung hawa dingin. Perlahan-lahan hawa dingin diganti dengan hawa hangat. Sekujur tubuh pendekar 212 telah mandi keringat. Simanti tampak bukakan kedua matanya, tanda siuman. Namun dirinya belum terlepas dari bahaya maut. Wiro kerahkan lagi tenaga dalamnya. Kini kedua telapak tangannya ditempelkan di dada Simanti. Pada saat itulah terdengar suara membentak garang. Bangsat kurang ajar, siapa yang berani berbuat tidak senonoh terhadap muridku? Jilid 8. Belum sempat Wiro berpaling, tahu-tahu sebuah benda berbentuk tongkat menyambar ke arah kepalanya. Karena tak tahu benda apa yang menyerang, murid Sinto Gendeng tak berani pergunakan tangan untuk menangkis. Dia terpaksa jatuhkan diri di atas tubuh Simanti lalu berguling ke kiri sambil dorongkan tangan kiri melepas pukulan kunyuk melempar buah. Segulung angin menerpa, tapi betapa kagetnya pendekar 212 ketika tahu-tahu ada kekuatan yang lebih kuat balas mendorong hingga pukulannya sendiri ikut berbalik menghantamnya. Memaki panjang pendek, Wiro kembali lepaskan pukulan sakti. Kali ini yang dilepaskan adalah pukulan benteng topan melanda samudera. Tenaga dalamnya dikerahkan 2 kali lebih besar. Tempat itu laksana dilanda angin puting beliung. Terdengar suara orang berseru kaget. Sosok tubuh yang tadi menyerang lenyap berlindung di balik sebatang pohon besar. Begitu deru angin sirna, dari balik pohon melesat 5 batang senjata rahasia berbentuk paku besar terbuat dari perak. 5 bagian tubuh pendekar 212 menjadi sasaran 5 paku perak itu. Wiro melompat 2 tombak sambil hantamkan tangan kanan ke bawah. 2 paku berhasil dielakkan, 2 lainnya dibuat mental. Tapi yang kelima masih sempat merobek kaki celana dan menyerempet betis kanannya. Menyeringai kesakitan dan menggerendeng marah dalam hati, Wiro melayang turun ke tanah. Tangan kanannya telah berubah menjadi berkilauan.
Namun, dia tidak jadi melepas pukulan sinar matahari yang sudah disiapkannya itu ketika melihat siapa yang tegak di seberang sana. Orang itu adalah seorang kakek berdandanan sebagai seorang resi. Kaki kirinya buntung, tubuhnya disanggah oleh sebuah tongkat yang dikempit di bawah ketiak. Kakinya saja buntung, tapi ilmu silat dan tenaga dalamnya sungguh luar biasa. Tongkat penyanggah kakinya itu pastilah tadi yang dikeprukkannya ke kepalaku, begitu Wiro membatin. Resi berbaju hitam, "Mengapa kau menyerangku membabi buta?" bertanya Wiro Sableng. "Karena kau memang seekor babi buta," jawab resi itu dengan mata berkilat-kilat. Enak saja mulutmu bicara. Apa maksudmu? Apa maksudku? Masih berani bertanya? Kau kutangkap basah menggerayangi tubuh muridku si Manti. Kalau aku tidak segera muncul di sini, pasti kau sudah menggagahinya. Buset, benar-benar buset, teriak Wiro lalu geleng-gelengkan kepala. Kek, matamu nyala tapi buta. Otakmu cerdik tapi tolol. Kalau aku hendak memperkosa gadis ini, mengapa kulakukan di tanah yang kotor begini rupa? Di sana ada rumah dan ranjang. Bukankah lebih baik ku bawa dia ke sana? Lalu masakan aku setolol itu melakukannya di hadapan dua kampret yang berada dalam keadaan tertotok itu? Siapa yang kau maksud dengan kampret? Tanya sang resi. Wiro menuding pada Bimo Argomulyo dan Sarwo Bayu. Siapa mereka? Mengapa keduanya tertotok? Bertanya sang resi. Mengenai dua kampret itu, biar nanti saja diurus. Sekarang aku beritahu padamu bahwa aku bukan menggerayangi tubuh muridmu. Dia menderita luka di dalam cukup parah terkena hantaman kakak seperguruannya yang bernama Sumitri bergelar Dewi Tombak Api. Terkejutlah si kakek. Murid sesat itu. Mana dia? Dia sudah kabur. Yang penting kau harus menolong muridmu ini dulu, ujar Wiro pula. Kakek berpakaian hitam itu berpaling pada si Manti yang masih terbujur. Lalu memandang lekat-lekat pada Wiro. Pendekar 212 sendiri balas memperhatikan orang tua itu. Pasti tongkat penyangga itu senjatanya. Dan juga dari badan tongkat itu tadi dia melesatkan 5 paku perak. Kulihat ada alat rahasia di pertengahan tongkat. Anak muda, kalau aku memang sudah salah menduga, harap dimaafkan. Katakan siapa kau adanya, kata si kakek. Namaku Wiro Sableng. Terkejutlah si kakek begitu mendengar Wiro sebutkan namanya. Namamu Wiro Sableng. Kau murid si nenek centil Sinto Gendeng dari Gunung Gede? Wiro menyengir mendengar gurunya disebut si nenek centil, ini berarti kakek itu cukup kenal baik dengan gurunya. Puluhan tahun tak pernah bertemu lagi dengan Sinto Gendeng. Kini justru ketemu murid tunggalnya yang namanya menjulang setinggi langit. Ditakuti lawan, disegani kawan. Kek, jangan keliwat memuji. Aku ini tak ada apa-apanya. Aku cuma seorang pemuda gunung yang tolol dan pengangguran. Resi Tambak Kebo Kenanga tertawa panjang mendengar kata-kata Wiro itu. Kau tak usah merendah anak muda. Semua orang tahu siapa Sinto Gendeng. Dan dunia persilatan juga tahu siapa pendekar kapak maut naga geni 212. Kek, kalau kita mengobrol saja dan membiarkan gadis itu, beberapa saat lagi pasti nyawanya tidak tertolong. Wiro mengingatkan sekaligus mengalihkan pembicaraan. Resi Tambak Kebo Kenanga melangkah mendekati tubuh muridnya, memandanginya beberapa saat lalu berpaling pada Wiro. Kau tadi telah berusaha mengobatinya. Harap kau saja yang meneruskan. Aku menyarankan agar kau menotok beberapa urat ke arah jantung dan paru-paru. Abis berkata begitu, sang resi melangkah ke arah sebuah gundukan batu dan duduk di sana. Dia seperti melamun dan wajahnya nampak suram. Dia seperti tidak begitu memperdulikan keadaan muridnya si Manti, namun ada sesuatu yang menancapi pikirannya saat itu, yakni masalah muridnya yang bernama Sumitri dan bergelar Dewi Tombak Api. Wiro sendiri, setelah mendengar ucapan Resi Tambak Kebo Kenanga tadi, pergi duduk bersila di samping tubuh si Manti. Sang Dara memandang kepadanya dengan mata sayu. Saudari, tak usah takut. Nyawamu pasti tertolong. Kalau kau mendengar kata-kataku, harap kedipkan mata 2 kali. Si Manti kedipkan matanya 2 kali berturut-turut. Wiro merasa lega. Sesuai petunjuk Resi Tambak Kebo Kenanga, dia menotok beberapa urat besar di tubuh si Manti lalu dekapkan kedua tangannya ke dada gadis itu dan secara perlahan-lahan mengalirkan tenaga dalam berhawa dingin dan panas secara bergantian. Beberapa saat kemudian setelah merasa cukup, Wiro hentikan pengaliran tenaga dalam. Dia menyeka darah yang membasahi sudut-sudut bibir gadis itu lalu menelankan sebutir obat ke dalam mulutnya. Pejamkan matamu kembali, kau boleh istirahat beberapa saat. Kalau denyutan jantungmu mulai tenang, gerakkan tangan dan kakimu, jika itu mampu kau lakukan,
tandanya kau selamat dari bahaya dan boleh duduk. Atur jalan napas dan peredaran darahmu. Alirkan tenaga dalam kebagian yang masih terasa sakit. Setelah itu, kau boleh berdiri. Aku merasa sudah sembuh. Tak perlu mengikuti sepenuhnya apa yang kau katakan. Yang penting hanya mengatur jalan darah dan pernapasan. Terima kasih, saudara. Kau telah menyelamatkanku. Terdengar Simanti berucap yang membuat pendekar 212 tercengang. Kalau dia tidak memiliki kekuatan tubuh luar biasa, tak mungkin dia sembuh secepat ini, kata Wiro dalam hati. Selagi Simanti duduk bersila mengatur jalan darah dan pernapasan, Wiro melangkah mendapatkan resi tambak kebo kenanga. Kakek, wajahmu kelihatan susah. Apa yang menjadi ganjalan? Bertanya Wiro. Sesaat sang resi diam saja. Kemudian dia berpaling pandangi wajah Wiro lalu berkata, aku memikirkan anak itu. Anak itu yang mana, Kek? Muridku Sumitri, kakak Simanti. Hidupku sejak 1 tahun belakangan ini tidak tenteram gara-gara dia. Hendak kubunuh dirinya, dia murid sendiri. Tidak kubunuh, dia terus-terusan membuatku malu, terus-terusan berbuat mesum. Dulu-dulu sudah kuingatkan untuk tidak berbuat macam-macam mencari segala macam ilmu sundal. Tapi dia terpengaruh oleh ketamakannya sendiri. Ingin lebih banyak ilmu, ternyata salah langkah. Terus terang aku hanya mendengar sedikit tentang muridmu itu, Kek. Apa sebenarnya yang terjadi dengan diri Sumitri? Bertanya Wiro. Resi tambak kebo kenanga menghela napas panjang beberapa kali, baru menjawab, sekitar 16 bulan yang lalu aku melepas Sumitri setelah hampir 15 tahun berada dalam gemblenganku bersama-sama Simanti. Sebelum pergi, gadis itu pernah mengemukakan niatnya untuk mencari seorang sakti bernama Ki Kamandoko untuk mendapatkan sebuah senjata mustika yang akan dijadikan pegangannya dalam petualangan sebagai seorang pendekar baru. Memang ketika kulepas aku tidak mempunyai senjata sakti apapun yang bisa kuwariskan padanya. Aku tidak keberatan dia mencari dan menemukan sendiri segala macam senjata sakti, asalkan jangan menghubungi Ki Kamandoko. Orang-orang persilatan tahu betul kalau orang sakti yang satu ini berhati culas, memiliki 1001 tipu muslihat. Yang paling terkutuk adalah bahwa hatinya busuk dan mesum. Namun ternyata peringatanku tidak diperhatikan oleh Sumitri. Dia tetap pergi mencari Ki Kamandoko. Dari Ki Kamandoko, muridku memang mendapatkan sebilah senjata mustika bernama tombak api. Tapi untuk itu dia harus membayar mahal. Dia harus menyerahkan kehormatannya. Bahkan sampai saat ini pun, muridku itu terus-terusan berada di bawah pengaruh senjata keparat itu yang selalu merangsangnya untuk berbuat zina. Wiro garuk-garuk kepala. Aku masih kurang paham, Kek. Bagaimana senjata itu bisa merangsang seseorang berbuat mesum seperti katamu? Sebelum menyerahkan senjata itu kepada seseorang, yaitu seorang perempuan seperti Sumitri misalnya, Ki Kamandoko telah mengisi senjata itu dengan semacam guna-guna. Siapa saja yang kemudian memegang senjata tersebut, mempergunakannya dengan pengerahan tenaga dalam, maka nafsu birahinya untuk melakukan hubungan kelamin akan terangsang. Jika dia seorang perempuan, maka nafsunya bangkit setiap melihat lawan jenisnya, tak peduli orang itu sudah tua bangka. Jika dia seorang lelaki, maka hal yang sama akan dialaminya. Nafsu bejatnya muncul, dia akan meniduri perempuan mana saja, termasuk seorang nenek sekalipun. Itu yang terjadi dengan muridku sejak dia pertama kali menyentuh senjata itu. Ketika dia mulai berlatih memainkan tombak api yang diberikan oleh Ki Kamandoko, setiap dia mengerahkan tenaga dalam, setiap kali itu pula dirinya terangsang. Ki Kamandoko keparat itu lalu menggaulinya selama beberapa bulan. Setelah puas, Sumitri baru diizinkannya pergi. Namun muridku tidak terlepas dari hal-hal terkutuk itu. Setiap dia bertempur dengan mempergunakan tombak api, lawannya pasti akan menemui ajal. Tapi dirinya tidak luput dari rangsangan terkutuk. Dia akan mengajak siapa saja yang ada di dekatnya untuk berbuat mesum. Setahuku, segala macam guna-guna hanya mempan selama 40 hari, ujar Wiro pula. Tidak dengan guna-guna yang diciptakan Ki Kamandoko. Guna-gunanya itu telah ditanamkannya dalam senjata yang diberikannya pada muridku. Guna-guna itu kemudian bersatu dengan darah dan pernapasan Sumitri setiap gadis itu memegangnya, mempergunakannya dan mengerahkan tenaga dalamnya. Kalau begitu, satu-satunya jalan untuk membebaskan muridmu adalah dengan melenyapkan Ki Kamandoko. Kau betul pendekar 212. Aku sudah menyebar kabar dan minta bantuan orang-orang persilatan. Mencari tahu di mana sarangnya manusia laknat itu. Ternyata dia tidak punya tempat kediaman tetap. Berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Karena itu untuk sementara aku terpaksa melupakan bangsat itu.
Yang kucari saat ini adalah muridku sendiri. Aku berusaha merampas senjata terkutuk dari tangannya. Menurut kabar, bukan saja dia sudah berbuat cabul dengan belasan lelaki, tapi juga belasan orang-orang terkemuka telah menjadi korban senjatanya itu. Aku sendiri, jika kelak berhadapan dengan dirinya, mungkin tidak akan sanggup menghadapi senjata saktinya itu. Namun aku lebih baik mati daripada hidup dengan menanggung malu besar. Sebelum kau muncul di sini, aku sempat bentrokan dengan Sumitri. Ternyata dia memiliki tingkat tenaga dalam yang sangat tinggi. Entah mengapa dia tidak mengeluarkan tombak apinya. Dia kemudian melarikan diri begitu saja. Aku yakin dia pergi bukan karena takut terhadapku. Mungkin sekali dia telah sempat melihat dirimu muncul di kejauhan. Mungkin begitu, kata Resi Tambak Kebo Kenanga lalu mengusap wajahnya berulang-ulang. Untuk sesaat, Wiro tinggalkan guru tua yang malang itu. Dia melangkah ke tempat Simanti yang masih duduk bersila pejamkan mata mengatur jalan darah dan pernapasan. Tak lama kemudian, sang Dara buka kedua matanya. Pandangannya beradu dengan sepasang mata pendekar 212 Wiro Sableng. Wajahnya yang tadi pucat kini tampak mulai berdarah kembali. Bengkak membiru yang ada di dadanya kelihatan tidak separah sebelumnya. Wiro ulurkan tangannya untuk merapatkan celah pakaian yang tersingkap. Simanti pegang tangan pemuda itu seraya berbisik. Terima kasih, kau menyelamatkan nyawaku. Wiro tersenyum. Bukan aku yang menolongmu, Simanti. Tapi yang di atas sana. Kau tak akan mati kalau dia belum menghendaki. Lalu Wiro membantu gadis itu bangkit berdiri. Ketika keduanya berpaling ke jurusan gundukan batu di mana Resi Tambak Kebo Kenanga berada tadi, tempat itu telah kosong. Sang Resi sudah lenyap. Guru pasti mengejar kakak seperguruanku. Aku mengkhawatirkan keselamatannya. Aku harus menyusul. Aku ikut bersamamu, kata Wiro pula. Mendengar itu, Simanti yang kini bukan saja menganggap Wiro sebagai tuan penolongnya, tapi sekaligus sudah menganggapnya sebagai kakak sendiri, pegang lengan pemuda itu, merendengnya pergi dari situ. Baru saja mereka bergerak 3 langkah, terdengar suara orang berseru, "Hai, saudara, tunggu, jangan pergi dulu, bebaskan kami dari totokan ini." Wiro dan Simanti hentikan langkah. Aku pikir-pikir memang kasihan kedua pemuda itu. Apa yang terjadi bukan mau mereka. Biar aku lepaskan totokan mereka. Lalu Wiro hampiri Bimo Argomulyo terlebih dahulu dan melepaskan totokan di leher pemuda itu. Tapi alangkah terkejutnya pendekar 212, ketika begitu terlepas totokannya, Bimo Argomulyo langsung menyerang dirinya. Anak panah yang sejak tadi tergenggam di tangan kanannya ditusukkannya ke mata kiri Wiro Sableng. Kalau saja murid Sinto Gendeng tak lekas rundukkan kepala, mata kirinya pasti sudah kena di sate anak panah yang terbuat dari baja itu. "Heh, kenapa kau menyerangku seganas itu?" tanya Wiro. "Kau lupa kalau tadi kau menghina aku dan saudaraku sebagai 2 ekor kampret? Pantas kalau saat ini aku memberi pelajaran padamu," sahut Bimo Argomulyo. Wiro menggaruk kepalanya sambil menyeringai. "Sama saja aku seperti melepas anjing kejepit. Begitu dilepas menggonggong dan malah menggigitku. Bangsat, tadi kau sebut aku kampret. Sekarang kau samakan diriku dengan anjing? Makan panahku ini." Bimo Argomulyo tusukkan panahnya ke mulut Wiro. "Manusia tak berbudi, ditolong malah menggonggong. Bagusnya kau kembali pada keadaanmu semula." Pendekar 212 berkelebat lalu, tuk. Satu totokan melanda pangkal leher putra ketua Partai Bintang Belambangan itu. Tak ampun lagi, Bimo Argomulyo menjadi kaku tegang seperti tadi. Malah kini totokan lihai itu pun membuat mulutnya menjadi gagu tak bisa bicara. Sambil tertawa-tawa Wiro tinggalkan pemuda itu, sementara Sarwo Bayu hanya bisa memandangi dan tak berani keluarkan ucapan apa-apa meskipun mulutnya masih bisa bicara. Diam-diam dia menyesali saudaranya yang terlalu cepat naik darah hingga bukan kebebasan yang mereka dapat, malah kembali ditotok seperti sebelumnya. Dia tidak tahu berapa lama totokan itu akan lepas dengan sendirinya. Mungkin setengah harian, mungkin 1-2 hari. Dan saat itu sore telah menggelincir tanda malam akan segera tiba. Urusan partai belum selesai dan kini mereka berdua berada dalam keadaan seperti itu. Jilid 9. Dewi Tombak Api alias Sumitri menggolekkan badannya yang bagus di lantai reruntuhan candi. Saat itu sang surya mulai menggelincir ke arah ufuk tenggelamnya. Langit yang kebiruan kini seperti disaput oleh warna kuning keemasan. Serombongan burung pipit terbang di udara melintas candi menuju ke selatan. Sumitri bangkit dan duduk termenung. Dalam hatinya timbul pertanyaan-pertanyaan yang tak dapat dijawabnya.
Mengapa dirinya kini berada dalam keadaan diburu-buru demikian rupa? Bukan hanya oleh guru dan adik seperguruannya saja, tapi oleh banyak tokoh silat dan pimpinan perguruan. Apa yang telah merasuk dalam hati dan jalan darahnya hingga dia melakukan perbuatan-perbuatan mesum terkutuk? Mengapa dia tidak sanggup menolak semua rangsangan itu, bahkan menambah dosanya dengan melakukan pembunuhan-pembunuhan? Dia tahu juga bahwa ada sementara tokoh-tokoh silat yang menghormati dan merasa berhutang budi padanya karena dia telah membunuh tokoh-tokoh silat golongan hitam musuh mereka. Tapi dibanding dengan segala dosa yang dibuatnya, semua kebaikan dan pahala yang dilakukannya seolah-olah hanya seperti tetesan-tetesan air yang tidak berbekas di atas pasir panas. Gadis ini mengusap mukanya, merapikan pakaiannya lalu bangkit berdiri. Dia tak ingin bermalam di reruntuhan candi itu. Karenanya, dia memutuskan untuk melanjutkan perjalanan saat itu juga. Tapi belum sempat melangkah, tiba-tiba berkelebat dua bayangan dan tahu-tahu di hadapannya telah berdiri sepasang kakek nenek berpakaian kuning-kuning. Wajah keduanya, seperti pakaian yang mereka kenakan, juga berwarna kuning karena dipupuri bedak tebal berwarna kuning. "Siapa kalian?" bentak Dewi Tombak Api yang melihat gelagat tidak baik. Dua kakek itu memandang dengan bengis. Mereka tidak menjawab, malah gerakkan tangan menghunus sebilah kelewang yang sebelumnya diselipkan di pinggang. "Tua bangka muka kuning, kalian tidak tuli. Lekas terangkan siapa kalian dan punya maksud apa menghunus senjata di depanku." Si kakek menggereng. Dia berpaling pada si nenek lalu berkata, "Aku pantang bicara dengan perempuan bejat seperti dia." "Kau saja yang bicara." Si nenek juga keluarkan suara menggereng lalu membuka mulut, "Kami sepasang macan kuning dari Merapi. 4 bulan lalu kau bentrokan dengan 2 orang murid perempuan kami lalu menculik seorang pemuda yang juga murid kami. Pemuda itu kemudian ditemui dalam keadaan sekarat di tepi sungai. Sebelum meregang nyawa, dia masih sempat menerangkan bahwa kau telah menyekapnya selama 1 minggu di suatu tempat. Setelah kau memuaskan nafsu bejatmu kau lalu membunuhnya. Tapi ternyata dia masih sempat kami temui dalam keadaan hidup." Dewi Tombak Api terdiam mendengar ucapan si nenek. "Gadis sundal, kau tak perlu mengaku atau berdalih. Kami sudah tahu memang kau pelakunya. Saat ini, bersiaplah untuk mampus," kata si nenek pula. "Aku tidak takut mati, tapi ketahuilah bahwa aku memang menyesal membunuh muridmu itu." Si nenek pelototkan matanya. Penyesalan selalu datang belakangan, itu tak ada gunanya. Nenek ini berteriak keras lalu bersama-sama dengan si kakek dia menyerbu. Dua kelewang berkiblat di bawah sinar kuning matahari sore. Satu menyambar ke arah kepala, satu lagi membabat ke arah perut. Dewi Tombak Api terkejut ketika dapatkan bagaimana dua serangan itu bukan saja sangat cepat dan ganas, tapi disertai hawa dingin yang membuat tulang-tulang Dewi Tombak Api merasa ngilu. Dengan cepat, Dewi Tombak Api membuang diri ke belakang. Bersamaan dengan itu, dia dorongkan kedua tangannya. Dua gelombang angin menerpa deras ke arah kakek nenek itu. Seperti yang sudah-sudah, serangan seperti itu pasti akan membuat lawan terpelanting, paling tidak terdorong jauh. Tapi kenyataannya sepasang macan kuning dari Merapi itu terus merangsak maju, membuat Dewi Tombak Api mau tak mau kembali melompat ke belakang, menjauhi kedua lawan. Begitu dia lolos dari dua sambaran kelewang, Dewi Tombak Api berkelebat kirimkan hantaman tangan kanan ke arah si nenek dan disusul tendangan ke arah si kakek. Tapi yang diserang tidak kalah sebat. Kelewang di tangan masing-masing diputar demikian rupa hingga memapaki lengan dan betis Dewi Tombak Api. Kalau dia meneruskan serangannya ini, mungkin dia masih sempat menghantam lawan, tapi lengan dan kakinya tak akan lolos dari sambaran kelewang sepasang macan kuning dari Merapi. Sambil memaki dalam hati, Dewi Tombak Api lagi-lagi terpaksa cari selamat dengan melompat dan tarik jotosan serta tendangannya. Tapi tak terduga, si kakek memburu maju dan slet. Baju warna-warni Dewi Tombak Api di bagian perut robek besar. Dua tua bangka ini benar-benar berbahaya. Kalau tidak kudahului membunuh mereka, bisa-bisa aku yang dibuat meregang nyawa. Dewi Tombak Api gerakkan tangan kanan ke balik punggung. Sesaat kemudian, sinar merah menyala berkiblat di udara. "Tombak Api," seru si kakek dan si nenek berbarengan. Masing-masing membuka mata lebar-lebar. Selama ini mereka cuma mendengar cerita saja. Sekarang mereka menyaksikan sendiri bentuk senjata berbentuk tombak pendek yang menyala laksana baja menyala. Bagaimanapun angkernya senjata itu, namun sepasang macan kuning dari Merapi tidak merasa jerih. Mereka sudah bertekad bulat untuk membalaskan dendam sekalipun harus mengorbankan nyawa sendiri. Maka tanpa banyak bicara, kakek dan nenek itu kembali merangsak maju.
Dewi Tombak Api yang memang sudah tak sabaran segera pukulkan tombaknya ke arah si kakek. Wus, lidah api menyambar. Si kakek kiblatkan kelewangnya, sedang tangan kiri ikut melepas pukulan tangan kosong. Si nenek pun tidak tinggal diam. Dari tempatnya tegak, dia lepaskan pukulan tangan kosong mengandung tenaga dalam tinggi. Tapi tombak api memang luar biasa. Hawa panas yang menyambar di tempat itu membuat si nenek cepat bersurut mundur selamatkan diri dari sambaran lidah api. Si kakek yang juga sudah melihat bahaya ketika kelewang serta pukulan saktinya tak bisa berbuat apa-apa, dengan cepat melompat ke samping. Namun terlambat, lidah api sudah keburu membuntal sekujur badannya. Tubuh dan pakaiannya serta-merta dilamun api. Orang tua ini menjerit, jatuhkan diri dan bergulingan di lantai candi berusaha memadamkan api. Tapi sia-sia saja, dia akhirnya menemui ajal dengan tubuh hangus terpanggang. Melihat kawannya mati begitu rupa, si nenek meraung keras. Dia membuat gerakan aneh, tubuhnya melesat laksana terbang. Dari udara dia lemparkan kelewangnya. Dewi Tombak Api menyambut dengan senjatanya. Terang, tombak dan kelewang beradu keras. Kelewang terpental lalu tercampak di tanah. Ketika si nenek memperhatikan, ternyata kelewang itu telah penyok-penyok dan leleh. Sedang tangan kanannya sendiri kelihatan hangus menghitam. Gadis iblis ini bukan tandinganku. Aku tak mau mati percuma. Suatu waktu aku harus membalaskan sakit hati dendam kesumat ini. Begitu si nenek membatin. Maka ketika kedua kakinya menginjak lantai candi, tanpa tunggu lebih lama lagi, perempuan tua itu berkelebat ke kiri. Dewi Tombak Api pukulkan senjatanya. Wus, lidah api menyambar. Si nenek selamat karena lidah api terhalang oleh sebuah arca. Kini arca itulah yang jadi korban. Tenggelam dalam kobaran api, Dewi Tombak Api merasakan darahnya mengalir lebih cepat. Tubuhnya terasa panas, cuping hidungnya kembang kempis dan dadanya turun naik. Lalu sekujur tubuhnya mulai menggigil. Perasaan itu muncul lagi. Ah, aku tak tahan. Aku tak tahan. Dewi Tombak Api sisipkan kembali senjatanya di balik punggung pakaian. Kedua lututnya terlipat dan perlahan-lahan dia jatuh berlutut. Rangsangan yang melanda tubuhnya semakin menggelora, semakin membakar. Kedua matanya memandang berkeliling, napasnya memburu. Ada seperti yang meledak-ledak di dalam dada dan di seluruh pembuluh darahnya. Dalam keadaan seperti itu, Dewi Tombak Api gulingkan diri di lantai candi. Kedua kakinya melejang-lejang sedang tangan mencakar-cakar lantai batu. Dari mulutnya keluar suara erangan. Lalu gadis ini mulai merobek-robek pakaiannya. Mula-mula di bagian dada, lalu di bagian perut yang memang sudah robek besar disambar kelewang. Sesaat kemudian, gadis itu nyaris telanjang. Dalam keadaan seperti ini, tiba-tiba dia melompat bangkit. Rahangnya menggembung, gerahamnya bergemeletakan dan sepasang matanya berputar liar. Tiba-tiba dilihatnya arca batu itu. Dia menggerung halus, lalu melompat ke hadapan arca, memeluk menciuminya, menggeser-geserkan badannya ke badan arca. Muridku Sumitri, perbuatan apa yang tengah kau lakukan ini? Sadar Sumitri, sadarlah. Satu suara terdengar. Suara laki-laki, inilah yang dicari-carinya. Masih merangkul arca batu itu, Sumitri alias Dewi Tombak Api palingkan kepala. Dan dilihatnya kakek buntung berpakaian hitam itu, tapi dia melihatnya bukan sebagai guru, melainkan sebagai seorang lelaki. Lelaki yang harus siap melayaninya. Kalau tidak, dia bisa mati berdiri di tambus bara nafsu.